Ada seseorang bekerja di tempat yang haram, jelas ini haram deh, dan dia akui ini haram, tapi dia nggak mau keluar. Kenapa dia nggak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka nggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakaan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal, gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Arab, ini nggak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud, hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya nggak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih 2 contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61 ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innalah mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada 2 sikap yang kontradiksi. Yang satu begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep. Kita ketangkep nih. Tapi Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang nggak akan bisa seperti ini kalau dia nggak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya,
pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, nggak mungkin Ustaz. Ini nggak make sense nih Ustaz. Ini nggak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah nggak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda nggak duga? Contoh yang terakhir, jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah nggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita nggak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini nggak benar, ini keliru, hitungan saya nggak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.